Ini rahasia Ferdy Sambo yang dibongkar Brigadir J dan buat Putri menangis. Bapak pergi dengan si Nona. Ini adalah dendam daripada pelaku kepada almarhum. Dendamnya itu begini, ada dugaan yang disebut tadi. Yang diduga pelakunya adalah si bapak. Dan si ibu menanya kepada anaknya atau yang sudah dianggap anaknya. Dugaan ada perempuan lain yang diisukan cantik-cantik itu kepada almarhum. Bapak kemana, kenapa tidak pulang dan seterusnya. Oke. Diduga almarhum ini memberitahu bapak pergi ke sana, kan begitu. Makanya tidak pulang, kan begitu. Disebutkanlah satu tempat dengan si Nona atau siapalah ini kan. Fakta yang beredar ini ya menunjukkan bisa-bisa PC bisa terlibat. Karena sebelum pembunuhan tersebut ada percakapan selama 1 jam. Nah, kita tidak tahu percakapan 1 jam itu apa karena tidak disebutkan apa-apa. Apakah berisi kesepakatan, berisi tangisan, berisi pertengkaran atau apa. Tapi yang jelas sepertinya PC tahu peristiwa selanjutnya. Kalau di TKP sih sebenarnya nggak ada pertengkaran, Bang ya. Pertengkaran sama sekali. Jadi? Mungkin yang dicerita itu dari Magelangnya ini mungkin ada masalah gitu. Dan memang yang di statement Pak Mahfud itu mengarah ke sana. Sebelum insiden berdarah di Duren 3, Brigadir J disebut membeberkan rahasia busuk Irjen Ferdy Sambo yang selama ini ia tutupi dan istrinya Putri Candrawati. Fakta tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Komarudin mengatakan saat sebelum kejadian Putri Candrawati bertanya tentang keberadaan suaminya. Menurutnya, disitulah momen di mana Brigadir J mengadukan apa yang dia ketahuinya, termasuk adanya dugaan perselingkuhan Irjen Ferdy Sambo dengan wanita lain. Pengungkapan rahasia itu dipicu dari Putri yang beberapa kali sempat bertanya keberadaan Ferdy Sambo kepada mendiang Brigadir J. Komarudin mengungkapkan Brigadir J dengan berani membongkar hubungan gelap Ferdy Sambo dengan wanita lain. Dari situ, Komarudin melanjutkan lalu ada cekcok antara Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawati saat di Magelang. Disinilah momen yang membuat Putri Candrawati menangis. Sementara itu, menurut keterangan Hotman Paris Hutapea yang mendengar penuturan mantan kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin, istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawati, sudah menangis sejak dari Magelang. Sampai saat ini belum ditemukan respon atau tanggapan dari pihak Ferdy Sambo atas pernyataan Komarudin Simanjuntak. Sebelum ditembak, Brigadir Joshua berjongkok dan dijambak Ferdy Sambo Putri di kamar. Pembunuhan terhadap Brigadir Joshua atau mantan Kadipropam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo terbilang sadis. Sebelum ditembak, Barada Richard Eliezer atau Baradae Brigadir Joshua dalam posisi berlutut dijambak Ferdy Sambo. Hal itu diungkap M. Burhanuddin, mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer, yang ditayangkan Indonesia Lawyer Club Minggu 14 Agustus 2022. Burhanuddin menjelaskan sebelum terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan sudah ada 4 orang. 4 orang itu adalah Ferdy Sambo, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Kemudian Ferdy Sambo menyuruh Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir Joshua. Burhanuddin pun menjelaskan Brigadir Joshua yang dalam posisi jongkok kemudian dijambak Ferdy Sambo. Seketika itu Ferdy memerintah Baradae untuk menembak Brigadir Joshua. Dia mengatakan Baradae mengaku hanya menembak sebanyak 3 kali. Saat eksekusi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua terjadi, Burhanuddin mengatakan saat itu Putri Candrawati, istri Ferdy Sambo, berada di dalam kamar. Mantan kuasa hukum Baradae Deoli Payumara menambahkan, setelah terjadi penembakan ini, Ferdy Sambo disebut menjanjikan akan diberi uang 1 miliar rupiah untuk Baradae, sedangkan Bribka RR dan Kuat Ma'ruf diberikan masing-masing 500 juta rupiah. Meski demikian, sampai akhirnya Baradae menjadi tersangka disusul penetapan tersangka Ferdy Sambo, uang yang dijanjikan tak pernah dipenuhi. Skenario Sambo ngaku terzolimi. Inilah 5 orang penting ditemui usai membunuh Brigadir J. Skenario Sambo satu persatu semua terpatahkan sejak awal ingin membuat cerita sebagai jenderal yang terzolimi. Namun akhirnya, drama pembunuhan yang diprakarsai Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat berujung penetapan tersangka pada dirinya. Sambo terancam hukuman mati dengan pasal 340. Sosok Irjen Fadil Imron dan Ferdy Sambo. Kasus kematian Brigadir J yang awalnya penuh kejanggalan mulai terang benderang. Sebelumnya, Ferdy Sambo begitu jeli menuliskan skenario kematian ajudannya sendiri. Terbukti, skenario buatan Ferdy Sambo mampu membius sederet sosok penting di negeri ini
hingga mempercayai ceritanya. Ya, usai membuat naskah pembunuhan yang menewaskan Brigadir J, Ferdy Sambo keluar dari rumahnya di Duren 3, Jakarta Selatan dengan persiapan matang. Tega menghabisi nyawa Brigadir J pada 8 Juli 2022, Ferdy Sambo lantas bergerak mendatangi beberapa tokoh kenalannya di tanggal 11 Juli 2022. Di hari itu, Ferdy Sambo mengadukan nasib pilu kebohongan hidupnya dan istrinya, Putri Candrawati. Tak cukup hanya bercerita, Ferdy Sambo nyatanya tak ragu mengeluarkan air matanya. Kurang lebih di depan 5 tokoh penting, Ferdy Sambo menangis jadi-jadinya. Kala itu Ferdy Sambo berharap hibah atas peristiwa karangan yang dialami istrinya. Belakangan diketahui air mata buaya Ferdy Sambo itu hanya jadi alat untuk menjebak kenalannya dalam jebakan psikologis. Cerita tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Rupanya Mahfud MD sudah punya firasat sejak awal bahwa kasus pelecehan yang diurai pihak Ferdy Sambo dan disangkakan kepada Brigadir J memiliki kejanggalan. Membuktikan firasatnya, Mahfud MD pun menanyai beberapa tokoh yang kenal dengan Ferdy Sambo. Mengurai nama-nama yang sempat dihubungi Ferdy Sambo saat setelah Brigadir J dihabisi, Mahfud MD belak-belakan. Ternyata demi melancarkan skenario pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo sampai mengakui bahwa hidupnya sedang dizolimi seseorang. Tak cukup satu orang, Ferdy Sambo bergerak dan mendatangi anggota Kompolnas lainnya. Di mana momen itu, Ferdy Sambo secara konsisten menyampaikan dialog bohongnya. Orang ketiga yang dihubungi Ferdy Sambo adalah seseorang teman Deddy Corbuzier. Sosok tersebut diakui Mahfud MD adalah orang terkenal. Selain 3 sosok tersebut, Ferdy Sambo juga mengadukan cerita karangannya itu ke Komnas HAM dan LPSK. Mengetahui hal tersebut, Mahfud MD segera memanggil Kompolnas dan Komnas HAM. Punya dugaan kuat bahwa cerita Ferdy Sambo hanya rekayasa, Mahfud MD lantas memberikan pandangan lain kepada Kompolnas. Pengakuan terbaru Ferdy Sambo, firasat yang dirasakan Mahfud MD itu nyatanya benar adanya. Sebab kemarin, Jumat 12 Agustus 2022, Ferdy Sambo akhirnya mengakui bahwa cerita soal pembunuhan Brigadir J hanya rekayasa semata. Pengakuan itu disampaikan Ferdy Sambo saat diintegrasi Komnas HAM berstatus sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ferdy Sambo jujur. Bukan hanya membuat skenario, Ferdy Sambo mengakui bahwa ia juga merusak TKP pembunuhan Brigadir J. Dalam konteks pelanggaran HAM, aksi perusakan TKP yang dilakukan Ferdy Sambo masuk kategori obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegakan hukum. Lantaran sengaja merusak TKP, Ferdy Sambo bisa dijerat dengan pasal HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggapan Presiden fakta terbaru, pengakuan Ferdy Sambo yang diungkap Komnas HAM semakin membuat publik menyoroti kasus pembunuhan sadis Brigadir J. Berbeda dengan publik yang terus berkicau dan berkomentar tentang kasus Brigadir J, Presiden Jokowi justru bersikap lain. Biasa lantang mengomentari kasus Brigadir J. Jokowi tampak bungkam kala ditanya motif pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, hingga saat ini motif jelasnya pembunuhan Brigadir J masih jadi misteri. Sebelum insiden berdarah di Duren 3, Brigadir J disebut membeberkan rahasia busuk Irjen Ferdy Sambo yang selama ini ia tutupi dan istrinya Putri Candrawati. Fakta tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Komarudin mengatakan saat sebelum kejadian Putri Candrawati bertanya tentang keberadaan suaminya. Menurutnya, disitulah momen di mana Brigadir J mengadukan apa yang dia ketahuinya, termasuk adanya dugaan perselingkuhan Irjen Ferdy Sambo dengan wanita lain. Pengungkapan rahasia itu dipicu dari Putri yang beberapa kali sempat bertanya keberadaan Ferdy Sambo kepada mendiang Brigadir J. Komarudin mengungkapkan Brigadir J dengan berani membongkar hubungan gelap Ferdy Sambo dengan wanita lain. Dari situ, Komarudin melanjutkan lalu ada cekcok antara Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawati saat di Magelang. Disinilah momen yang membuat Putri Candrawati menangis. Sementara itu, menurut keterangan Hotman Paris Hutapea yang mendengar penuturan mantan kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin, istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawati, sudah menangis sejak dari Magelang. Sampai saat ini belum ditemukan respon atau tanggapan dari pihak Ferdy Sambo atas pernyataan Komarudin Simanjuntak. Sebelum ditembak, Brigadir Joshua berjongkok dan dijambak Ferdy Sambo Putri di kamar. Pembunuhan terhadap Brigadir Joshua atau mantan Kadipropam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo terbilang sadis. Sebelum ditembak, Barada Richard Eliezer atau Baradae Brigadir Joshua dalam posisi berlutut dijambak Ferdy Sambo. Hal itu diungkap M. Burhanuddin, mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer, yang ditayangkan Indonesia Lawyer Club Minggu 14 Agustus 2022. Burhanuddin menjelaskan sebelum terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan sudah ada 4 orang. 4 orang itu adalah Ferdy Sambo, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Kemudian Ferdy Sambo menyuruh Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir Joshua.